Branding di era digital menjadi salah satu faktor penting dalam membangun citra diri. Oleh karena itu, strategi yang kami rancang mengangkat konsep nongkrong jadi produktif, yaitu memanfaatkan aktivitas sederhana di coffee shop sebagai media membangun personal branding melalui konten digital. Berdasarkan analisis situasi, mayoritas pengguna media sosial berada pada usia produktif, sehingga Instagram menjadi platform yang tepat untuk membangun citra diri. Boons Cafe-na juga memiliki potensi sebagai tempat yang mendukung pembuatan konten. Namun, peluang tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Data viewers menunjukkan performa konten yang cukup baik. Dengan puncak viewers terjadi pada bulan Desember, data ini menjadi dasar dalam menentukan waktu publikasi dan strategi distribusi konten agar jangkauan audiens lebih optimal. Selanjutnya, kami mengidentifikasi beberapa tantangan, yaitu tingginya persaingan antar micro-influence, pentingnya engagement sebagai indikator keberhasilan, serta perlunya konsistensi dan autentitas agar kepercayaan audiens tetap terjaga. Ekosistem media menunjukkan bahwa isu personal branding semakin banyak dibahas oleh berbagai media dan institusi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa topik tersebut memiliki relevansi tinggi dan layak dijadikan fokus kampanye. Strategi disusun menggunakan pendekatan SMART. Target utamanya adalah meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya personal branding melalui konten edukatif. Ini relevan dengan kebiasaan mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial dan dilaksanakan selama 3 bulan, mulai dari tahap pra-kampanye, pelaksanaan, hingga evaluasi. Audiens adalah mahasiswa usia 18 hingga 24 tahun yang aktif di Instagram dan TikTok, senang mengikuti tren, serta memiliki ketertarikan menjadi konten kreator maupun membangun citra diri. Pesan utama kampanye adalah bangun personal brandingmu dari hal sederhana. Pesan ini didukung dengan ajakan untuk memulai dari diri sendiri, konsisten dalam berkarya, serta menjadikan aktivitas sehari-hari sebagai konten yang bernilai. Strategi komunikasi menggunakan short video melalui Instagram dan TikTok. Konten dikemas dalam bentuk storytelling, POV, serta aktivitas mahasiswa di coffee shop agar lebih menarik dan mudah dipahami. TikTok konten menampilkan pengalaman pengunjung, aktivitas barista, serta suasana coffee shop yang dikemas mengikuti tren sehingga lebih mudah masuk ke FYP. Sedangkan pada Instagram, konten lebih berfokus pada visual yang estetik, video reels, dan konten lifestyle. Distribusi dilakukan melalui akun resmi dengan memanfaatkan owned media, earned media, dan kolaborasi agar jangkauan semakin luas. Keberhasilan kampanye diukur melalui 4 indikator, yaitu peningkatan reach, engagement, pertumbuhan followers, dan konsistensi publikasi pada konten. Evaluasi dilakukan menggunakan data insight Instagram secara berkala. Hasil performa konten akan dibandingkan dengan target KPI atau Key Performance Indicator untuk mengetahui strategi yang efektif maupun yang perlu diperbaiki. Pada konten pertama membahas pentingnya personal branding sebagai cara membangun citra yang positif. Konten kedua menjelaskan bahwa personal branding bukan sekedar pencitraan, melainkan menunjukkan kemampuan secara autentik. Sedangkan konten ketiga mengajak audiens membangun personal branding melalui aktivitas sederhana seperti nongkrong produktif. Konten berikutnya membahas bagaimana micro-influencer mampu membangun kepercayaan audiens, pentingnya media sosial sebagai ruang personal branding, serta menjelaskan bahwa personal branding bukan tentang terkenal, tetapi tentang nilai dan kemampuan yang dimiliki. Pada rangkaian konten berikutnya, fokus diarahkan pada tips membangun personal branding, konsistensi dalam membuat konten, serta contoh penerapan personal branding dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh konten dirancang secara singkat, edukatif, dan mudah dibagikan sehingga mampu meningkatkan engagement. Selain Instagram, KPI juga diterapkan pada TikTok dengan konsep konten yang serupa. Konten dikemas dalam bentuk video pendek yang mengikuti tren, sehingga lebih mudah menjangkau audiens baru sekaligus meningkatkan interaksi. Pelaksanaan kampanye, terdapat beberapa hasil yang menunjukkan bahwa strategi komunikasi telah berjalan dengan baik. Tim berhasil mempublikasikan 9 konten secara konsisten selama periode kampanye. Konten yang disajikan juga mampu menjangkau target audiens yaitu mahasiswa berusia 18 hingga 24 tahun. Hal tersebut terlihat dari adanya berbagai bentuk interaksi mulai dari likes, comments, shares,
hingga saved, yang menunjukkan bahwa pesan kampanye dapat diterima dengan baik oleh audiens. Samping capaian tersebut, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian. Target reach sebesar 1.000 hingga 3.500 views per konten belum sepenuhnya tercapai pada sebagian besar unggahan. Pertumbuhan audiens juga masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, jangkauan konten masih didominasi oleh organic reach, sehingga penyebaran informasi belum dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jumlah followers akun yang masih terbatas membuat jangkauan konten belum maksimal. Kampanye juga belum didukung oleh promosi berbayar maupun kolaborasi dengan influencer yang memiliki audiens yang lebih luas. Persaingan konten pada platform TikTok dan Instagram yang cukup tinggi turut memengaruhi performa konten. Di samping itu, waktu publikasi serta penggunaan hashtag masih perlu dioptimalkan agar konten dapat menjangkau lebih banyak pengguna. Langkah perbaikan dapat diterapkan pada pelaksanaan kampanye selanjutnya. Publikasi konten dilakukan pada waktu ketika audiens sedang aktif agar peluang memperoleh interaksi menjadi lebih besar. Pemanfaatan tren yang sedang berkembang juga dapat meningkatkan daya tarik konten tanpa menghilangkan identitas kampanye. Interaksi dengan audiens perlu ditingkatkan melalui komunikasi yang lebih aktif, disertai perluasan distribusi konten ke berbagai platform digital agar jangkauan kampanye menjadi lebih optimal. Pelaksanaan kampanye dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-kampanye untuk persiapan, in-campaign sebagai tahap publikasi dan distribusi konten, serta post-campaign yang berfokus pada evaluasi hasil kampanye. Anggaran disusun berdasarkan kebutuhan kampanye, mulai dari biaya produksi konten, konsumsi, transportasi, talent, hingga kebutuhan promosi digital. Seluruh anggaran dirancang secara efisien agar pelaksanaan kampanye tetap optimal dengan biaya yang terukur. Melalui strategi ini, Bunch Cafe-in tidak hanya menjadi tempat nongkrong, tetapi juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk membangun personal branding secara kreatif. Dengan pendekatan digital yang relevan, diharapkan kampanye ini mampu meningkatkan awareness, engagement, serta membangun citra positif secara berkelanjutan. Terima kasih.